wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atskia Ramajianti dari kelas 11-2. Saya di sini akan membicarakan satu hal yang sering banget kita lihat tapi kadang bikin kita bingung, yaitu demo. Demo itu katanya suara rakyat, tempat orang-orang nyampein aspirasi, protes, atau kritik ke pemerintah. Nah, kalau kita lihat jaringan sekarang, demo itu punya peran besar banget seperti pada tahun 1998. Mahasiswa turun ke jalan, kemudian menyuarakan ketidakadilan, dan akhirnya bisa membawa perubahan besar buat bangsa ini. Nah, itu bukti kalau demo bisa jadi jalan untuk permasalahan. Tapi coba deh lihat kenyataan yang sekarang. Setiap kali ada demo, berita apa sih yang pertama kali muncul? Bukan lagi soal aspirasi atau tuntunan mereka, tapi tentang kerusuhan seperti kaca pecah, jalan macet total, aparat bentrok sama massa. Pada akhirnya banyak orang berpikir, demo cuma bikin rusuh doang. Nah, disinilah kritikku untuk Indonesia. Kenapa sih demo yang seharusnya jadi suara rakyat malah sering dilihat kayak ajang kericuhan? Kalau kita lihat lebih dekat, ada dua sisi yang perlu kita omongin. Yang pertama, sisi rakyat atau pendemo. Banyak orang demo dengan tujuan baik, menyuarakan keresahan mereka, tapi nggak bisa dipungkiri juga ada oknum yang suka bikin onar, yang sengaja memprovokasi, dan ada yang ikut-ikutan tanpa tahu apa isunya. Nah, akibatnya demo yang niatnya damai malah jadi rusuh. Yang kedua, sisi aparat dan pemerintahan. Kadang bukannya ngerangkul atau mendengar aspirasi, demo malah dianggap sebagai ancaman. Aparatur dengan tameng dan gas air mata, pemerintah sih punya cara buat membubarkan massa, bukan mendengarkan. Padahal rakyat demo itu karena mereka merasa nggak didengar. Kalau telinga pemerintah lebih peka, mungkin jalan nggak bakal sering panas. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, demo ini masih menjadi suara rakyat atau udah jadi berubah jadi tontonan ricuh? Indonesia itu negara demokrasi, katanya kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi kalau rakyat umum malah dianggap ribut, terus demokrasi itu masih ada atau enggak ya? Nah, kalau demo selalu berakhir dengan ricuh, berarti ada yang salah, bukan cuma di rakyat, tapi juga di cara negara ini ngatur ruang untuk bicara. Coba kita lihat contoh nyata. Demo buruh setiap 1 Mei, isunya jelas, mereka pengen upah layak, jaminan kerja, perlindungan dari PHK, itu hal yang menyangkut perjutaan keluarga. Tapi berita yang viral justru soal jalan macet, bentrok kecil, aspirasi yang penting itu malah gak kedengeran, atau bahkan demo mahasiswa soal kenaikan harga BBM. Itu bukan cuma isu mahasiswa, tapi isu kita semua. Harga BBM naik, harga kebutuhannya juga ikut naik. Tapi lagi-lagi, yang muncul di layar televisi adalah gambar ban dibakar, batu dilempar, aparat tembak gas air mata. Bahkan, pesan penting soal nasib rakyat kecil jadi kalah dengan cerita kerusuhan. Bahkan ada demo yang warga protes karena tanah mereka dirusak tambang atau sungai yang mereka pakai hidup jadi tercemar. Tapi apa yang terjadi? Mereka sering dianggap cuma bunga-bunga tertipan. Padahal mereka berjuang untuk hal yang lebih besar, yaitu masa depan bumi kita. Teman-teman, aku pengen kita mikir sebentar. Kalau demo yang damai selalu kalah dengan stigma ricuh, lama-lama rakyat bisa kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Orang jadi takut ngomong, orang jadi mikir, ngapain ngomong kalau akhirnya ricuh? Nah, itu bahaya banget. Karena demokrasi yang sehat itu justru butuh rakyat yang aktif, krisis, dan berani bersuara. Aku pengen ngasih 3 catatan buat kita semua. Yang pertama, buat rakyat. Berdemo itu sah-sah aja, bahkan penting. Tapi ayo berdemo dengan cerdas, jangan mau dimanfaatin, provokator, jangan cuma teriak-teriak, tapi juga bawa solusi. Kalau bisa, sampaikan aspirasi dengan cara kreatif, mungkin dengan lewat puisi, musik, vertikal, biar pesannya itu lebih kuat, lebih elegan, dan lebih mudah ditutup dengan kata ricuh. Yang kedua, buat aparat. Ingat, kalian itu pengawal rakyat, bukan lawan rakyat. Kalau rakyat turun ke jalan, jangan langsung diposisikan sebagai musuh. Dengar dulu apa yang mereka mau. Kalau aparat lebih manusiawi, rakyat pasti juga lebih respect. Ingat, kalian berdiri di sana bukan cuma untuk negara, tapi juga untuk rakyat yang sama-sama punya hak. Yang ketiga, buat pemerintah. Jangan tuli, demo itu tanda ada masalah yang belum kelar. Jangan malah diabaikan atau malah dianggap paling lalu. Karena kalau rakyat sudah sampai turun ke jalan, itu artinya mereka sudah sampai mentok. Kalau pemerintah betul-betul mau mendengar, mungkin rakyat nggak perlu berteriak di jalan. Kalau 3 hal itu bisa saling berjalan bareng, aku yakin demo bakal balik ke makna aslinya. Suara rakyat bukan ajang ricuh. Teman-teman, bangsa ini bisa besar kalau rakyat berani ngomong, pemerintah mendengar, dan
Kenapa mau menjaga? Demo itu gak harus identik dengan gas air mata atau bentrok. Demo bisa jadi simbol kedewasaan kita dalam demokrasi. Bayangin kalau setiap demo di negeri ini bisa berjalan damai, tertib, tapi tetap lantang. Pasti dunia bakal oh Indonesia udah dewasa berdemokrasi. Dan yang lebih penting, rakyat kita bakal merasa benar-benar punya suara. Jadi kritikku untuk Indonesiaku sederhana. Ayo kembalikanlah demo ke jalannya yang benar. Jangan biarkan kericuhan menutup suara rakyat. Karena kalau suara rakyat benar-benar didengar, Indonesia pasti bisa jadi lebih adil, lebih damai, dan lebih maju. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini kritik terhadap Indonesia kali ini. Jika ada kesempatan lain, kita bisa belajar bareng lebih luas lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.